Kepala SMA Negeri 1 Ambunten, yang kami hormati rekan-rekan guru serta rekan-rekan tata usaha SMA Negeri 1 Ambunten, yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ambunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita sampaikan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara dengan lancar. Yang kedua, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena syafaat beliau kita bisa mengenal Islam. Tidak banyak yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Saya dan Bapak guru kalian semua yang ada di sini itu dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi dibacakan oleh teman kalian, bahwa salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kecerdasan bangsa ini yang dimaksud adalah tidak hanya cerdas dalam akademik, tetapi juga dengan non-akademik atau pengetahuan sosialnya. Karena cerdas itu identik dengan moral. Ya. Kalau hanya cerdas saja dan tidak bermoral, itu tidak ada gunanya, gitu ya. Dan karena kalian mungkin sudah sering dengar bahwa di atas ilmu itu ada akhlak kalian. Dan pada pagi hari ini topik yang akan saya sampaikan yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Kalian semuanya pasti sudah sering mendengar bahwa di Indonesia ini sekarang ini sedang darurat dengan yang namanya korupsi, ya. Tapi kalian tahu sebenarnya korupsi itu apa? Tahu ya? Kalau secara etimologi kata, dari segi kata, korupsi itu asalnya dari kata corruptio yang artinya adalah busuk atau rusak. Jadi kalau dari arti sebenarnya yang paling umum yang sering kita dengar adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan golongannya. Saya garis bawahi di sini ada penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan golongannya. Itu yang secara umum artinya korupsi. Nah, ketika berbicara tentang korupsi, tentunya kita ada di situ pengertiannya ada kuasa, kekuasaan. Kalau di bahasa Inggris kan itu bahasa Inggrisnya adalah power. Power itu apa? Kekuasaan itu apa? Kalau dalam kamus bahasa Inggris, power is the ability to direct or influence behavior of others or cause the events. Tahu semua ya artinya ya? Tapi saya terjemahkan aja. Jadi power itu adalah kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain atau jalannya cerita. Jadi kalau korupsi itu berhubungan dengan kekuasaan, tentunya adalah orang-orang yang berkuasa. Dan siapa saja orang yang berkuasa ini? Banyak. Tidak hanya aparatur sipil negara, tidak hanya aparatur negara, tidak hanya pemerintah. Swasta pun banyak yang berkuasa. Ya. Kalau aparatur negara tentunya berkuasa kan ya. Tapi mungkin kalian tidak terpikir bahwa pengusaha juga itu berkuasa. Guru, dosen, ketua kelas, ketua OSIS, ketua yayasan, kepala desa,
pengusaha semuanya bisa berpotensi untuk melakukan. Oleh karena itu, maka korupsi itu memang harus dicegah dari dini. Karena macam-macamnya korupsi itu banyak. Kalau secara garis besar, korupsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah petty corruption namanya, korupsi dalam ruang lingkup yang kecil. Yang kedua adalah grand corruption, korupsi yang dalam jumlah besar. Dan yang ketiga adalah political corruption. Ini yang paling berbahaya memang, karena sifatnya banyak. Ya. Jadi, yang saya tidak ingin menjelaskan satu persatu secara rinci pada pagi hari ini karena hal itu luas sekali penjelasannya, ya. Tapi yang penting adalah sekarang bagaimana cara menangkalnya, gitu kan ya? Bagaimana cara menangkal korupsi atau yang biasa kita sebut dengan anti korupsi itu. Memang sejak ini kita harus menegakkan itu, ya. Kalau bagi siswa dan kita semua, penyebab terjadinya korupsi itu memang faktor internal dan faktor eksternal. Tapi saya tidak akan menyinggung terlalu banyak tentang eksternalnya, karena hal itu berhubungan luas dengan kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan lain-lain. Tapi kalau dari faktor internal dari diri kita, penyebabnya korupsi itu yang utama adalah moral tadi. Sifat dasar manusia yang tawak itu tadi yang menyebabkan itu korupsi. Maka untuk menangkal hal itu kita harus selalu menekankan hal-hal positif di dalam diri kita yang biasa kita sebut dengan nilai-nilai integritas. Kayaknya beberapa siswa